Jadi kalau pemirsa udah dapat nomor, tiba-tiba ada urusan lain yang pemirsa mau buat, pemirsa Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, sebelum saya mulaikan untuk membuat video ini, izinkan saya untuk meminta maaf ya pemirsa. Jikalau selama video ini berjalan, pemirsa sedikit terganggu dengan bunyi-bunyi suara burung ataupun mobil ya, kereta yang lalu lalang begitu ya pemirsa. Karena ruangan saya yang sebelumnya telah pun berpindah ke tempat ini pemirsa ya. Jadi suaranya juga agak bergema ya pemirsa, agak sedikit karena ruangan ini masih lagi kosong pemirsa. Nah, jadi saya mohon maaf kalau pemirsa sedikit terganggu ya dengan bunyi-bunyi suara burung ya pemirsa. Itu burung tetangga pemirsa, biarkan dia berbunyi ya pemirsa. Asalkan dia bahagia. Oke, jadi di video kali ini saya tidak buat reaction, tapi saya ingin memberikan informasi sekaligus pengalaman saya agar pemirsa di luar sana yang khususnya seperti saya yang menikah dengan orang Malaysia itu tahu ya. Jadi waktu itu saya pergi untuk memperbaharui surat izin mengemudi saya ya, mobil ya, ataupun lisensi. Jadi salahnya itu saya pergi ke kantor pos ya. Saya pikir dan seperti biasa, seperti orang tempatan, orang Malaysia yang memperbarui lesen itu di kantor pos. Ternyata sampai saja di kantor pos, petugasnya mengatakan bahwasanya jika pemegang paspor seperti foreigner seperti itu memperbarui lesen itu harus di JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Nah, sampainya di sana ya JPJ, saya banyak sekali tempat saya kunjungi ya untuk memperbarui lesen, dimana waktu sekarang ini adalah pandemik yang mana antri panjang dan petugas di sana memberikan terhad ya, membatasi para pengunjung. Jadi memang sangat ini ya, susah ya kan, karena yalah kalau seperti hari itu saya pergi ke satu tempat itu hanya dibatasi untuk 50 orang saja begitu. Nah, kalau sudah 50 orang berarti kita tidak lagi dapat nomor antri, nomor giliran. Lalu saya memutuskan untuk pergi ke Putrajaya pemirsa. Jadi bebas ya mau pergi ke JPJ mana saja, yang penting dalam bandar ya di kota yang sama seperti itu. Nah, saya pergi ke Putrajaya. Di sana saya mendapat satu perbedaan yang dengan lain tempat ya pemirsa. Maksudnya kita di situ bisa transaksi ya, berurusan dengan JPJ tanpa harus antri di depan counter pemirsa. Karena apa? Jadi saya tunjukkan kepada pemirsa ada satu aplikasi yang namanya adalah JPJ Q, EQ ya kan, EQ. Nah, ini aplikasi ini kita bisa download di Play Store seperti itu untuk mendapatkan nomor giliran pemirsa, nomor antrian kita. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi kita download seperti itu dan kita pergi untuk download ya kan. Nah, setelah itu kita klik, sudah di-download ya aplikasi tersebut. Kita klik JPJ EQ itu. Loading ya pemirsa. Nah, di situ tertulis get location. Jadi
aplikasi ini sedang mencari lokasi tempat kita berada di waktu itu. Nah, setelah itu ada gambar stiker di situ ya, stiker yang tersenyum manis seperti saya itu. Nah, di situ akan terdapat lokasi sebenarnya kita. Seperti kalau pemirsa sedang berada di JPJ Saalam, akan ditulis di situ di JPJ Saalam. Kelang ya Kelang, ya Putrajaya seperti itulah pemirsa. Kemudian nanti di situ langsung otomatis nomor giliran kita muncul di situ pemirsa. Misalnya di situ nomor antrian pemirsa 0025. Nanti di situ dan akan diperlihatkan juga berapa jam lagi gitu dari nomor yang sekarang ini sedang berurusan di counter. Wah, sangat mudah kan? Jadi kan pemirsa itu bisa berurusan dengan JPJ tanpa harus antri di depan pintu gitu pemirsa. Misalnya kalau pemirsa punya anak nih kan, kayak kalau 2 jam tuh kita nunggu kan agak ribet ya. Tapi kalau dengan aplikasi seperti ini kita bisa sambil makan ya, sambil kalau dekat mall ya bisa shopping. Jadi kita bisa lihat 1 jam lagi, karena otomatis di handphone kita itu tercantum gitu, nomor itu akan otomatis gitu mundur sendiri sampailah nanti nomor kita dipanggil pemirsa begitu. Jadi untuk pemirsa, kalau untuk yang foreigner seperti saya kasih tahu lagi ya, kalau ingin memperbarui lesen jangan pergi ke kantor pos, kita wajib pergi ke JPJ ya kan. Kalau kayak orang tempatan, orang Malaysia itu mereka akan memperbarui lesen itu ya di kantor pos. Nah, jadi saya akan tunjukkan seperti ini ya pemirsa. Sebentar saya cari dulu pemirsa. Jadi seperti di video ini. Jadi kan kalau pemirsa ingin scan JPJ-Q-nya itu, pemirsa harus mengikuti cara-cara seperti yang ada di video ini. Nah, pemirsa harus mengikuti setelah pemirsa download aplikasi JPJ-EQ. Nah, di situ sudah disediakan barcode untuk pemirsa scan pemirsa. Nah, dan kalau pemirsa kayak ingin membatalkan urusan hari itu, pemirsa bisa cancel ya. Jadi kalau pemirsa udah dapat nomor, tiba-tiba ada urusan lain yang pemirsa mau buat, pemirsa tinggal cancel aja, jangan nggak cancel ya, kasihan nanti petugasnya manggil-manggil begitu pemirsa. Ya nggak panggil-panggil pakai suara sih pemirsa, di nomor itu nanti ditungguin kan, kasihan ya nungguin, sementara orang lain kan sedang menunggu juga pemirsa. Nah setelah itu jika pemirsa sudah mendapat nomor gilirannya, tunggu saja sampai dipanggil begitu. Soal biaya itu ya bisa ditanya sendiri ya dengan petugasnya begitu kan, karena kan kita nggak tahu ya tiap hari itu bisa berubah atau gimana gitu kan. Lebih baik tanya langsung ke petugasnya begitu pemirsa. Oke, dan untuk pemirsa tahu kalau aplikasi ini secara ya, saya udah tanya sama petugasnya di situ ya, security-nya, satpamnya. Beliau mengatakan aplikasi ini baru saja ada di Putrajaya. Jadi kelihatan ya, walau sama Malaysia, tapi tidak semua tempat ada. Atau di negeri lain sudah ada seperti negeri Johor, ya kan, negeri Penang ataupun sebagainya. Boleh komen kalau ada aplikasi seperti ini yang di JPJ. Jadi sangat memudahkan kerja kita ya kan. Dimana kalau nggak ada aplikasi seperti ini, kita harus antri begitu pemirsa. Kalau 2 jam ya 2 jam ya kan, sungguh memakan waktu. Tetapi dengan aplikasi seperti ini kita bisa
pergi kemana-mana tanpa harus berdiri tegak seperti mau upacara. Saya aja kemarin itu 2 jam itu pemirsa, 2 jam lebih begitu kan. Saya tidak nunggu di situ pemirsa, saya cari makan ya kan, sambil makan begitu. Jadi anak kita ya, apalagi yang bawa anak ya kan, nggak bosen nungguin begitu kan, sangat keren banget pemirsa. Ya saya nggak tahu ya negara lain mungkin sudah ada, tapi sekarang ini yang saya lihat ada di Putrajaya. Ya wajar ya saya memberikan informasi karena saya kaget loh ya kan, sampai hal yang seperti ini juga bisa dipikirin sama orang Malaysia. Hebat loh ya kan. Kalau biasanya ada orang yang antri ya kan, ditinggali sendalnya ya kan, supaya orangnya di mana, sendalnya yang antri gitu ya pemirsa ya kan. Siapa pernah ngelihat begitu? Jadi begitu saja ya pemirsa, sharing saya tentang JPJ EQ ini, gimana sih sebutannya ya kan? EQ. Untuk pemirsa yang bukan warga Malaysia tapi menikah dengan orang Malaysia ataupun belajar di sini ataupun kerja tetapi memiliki kendaraan sendiri, bisa memperbarui lesen di JPJ saja ya. Jangan pergi kantor pos karena tidak akan diterima. Kantor pos itu ya hanya untuk orang tempatan saja pemirsa. Oke, jadi begitu saja di video kali ini pemirsa. Semoga bisa membantu pemirsa. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya amat menghargai pemirsa jika pemirsa memberikan saya 2 tekan butang like dan butang subscribe agar saya lebih lagi bersemangat membuat video-video terbaru yang menarik untuk pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.